Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa sampai di tanah suci ini, bisa melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, bisa mengucapkan salam langsung di depan makam Nabi. Nikmat besar itu kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Supaya majelis kita ini tidak terhitung sebagai majelis antanajifah, majelis bangkai, majelis busuk, majelis berbau, maka kita berselawat kepada Nabi di kota Nabi, di tempat hijrahnya Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada saudari kita namanya Ibu Nur Hayati. Beliau tidak sempat melaksanakan umrah, tapi sudah dicatat malaikat. Sementara kita yang mungkin akan melaksanakan boleh jadi tidak dicatat karena tidak ikhlas. Oleh sebab itu berapa banyak orang yang disebut Nabi, ada orang-orang yang niatnya lebih baik daripada amalnya. Apa maksudnya niat lebih baik daripada amal? Ada orang berniat sudah sampai, tapi ada orang beramal justru tidak sampai karena ada riya di dalamnya, ada rasa takabur di dalamnya, ada rasa syirik di dalamnya. Maka untuk saudari kita, keluarganya, kita doakan supaya sabar menerima ujian ini, dan kita kirimkan dari kota Al-Madinah untuk Ibu Nur Hayati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir laha, ampunkan ibu dosa-dosa Ibu Nur Hayati. Warhamha, rahmati beliau. Wa'afiha, beri kebaikan. Wa'afu anha, maafkan segala silap salahnya. Waj'al qabraha radatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu. La taj'al qabraha hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu. Waghfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, ampunkan silap salah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya, sehat? Macam-macam yang dilihat, melihat ke kanan seperti ada ratu-ratu, raja-raja yang sedang duduk di atas singgasana, kursinya bagus-bagus. Melihat ke kiri seperti ada fakir miskin. Ini hanya zahirnya saja, ini hanya tampilannya saja. Siapa yang paling mulia di antara kita? Inna akramakum indallah. Yang paling mulia bukan duduk di kursi, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah. Kedatangan kita kemari adalah ingin menjadi orang paling takut apa? Takut mencabut bulu hidung. Nanti besok setelah kita zuhur berkata di Bir Ali, labbaik Allahumma umrah. Itu kita adalah orang yang paling takut motong kuku, takut bicara aib, takut. Selama ini takut melakukan yang haram. Tapi besok setelah kita sholat zuhur, kita akan ke Bir Ali. Kita bukan takut melakukan yang haram, tapi takut melakukan yang halal, takut kita lakukan. Maka ibadah umrah adalah menjadi orang yang takut. Makanya kita nanti semua pulang menjadi hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya, mata kuliah yang saya ajar hadis. Selalu saya jelaskan ke mahasiswa, adik-adik mahasiswa sekalian, Nabi itu di Masjid Nabawi, sholatnya tiang Masjid Nabawi itu batang korma. Saya sudah menjelaskan cerita itu, ngajar 2008 sampai sekarang 2019, 11 tahun. Nabi itu sholat, masjidnya batang kurma, lantainya pasir, atapnya daun kurma. Tapi baru melaksanakannya hari ini bersama bapak dan ibu. Baru inilah merasakan sholat, tiangnya batang kurma. Nah, jadi jangan nanti pikir gimana kemarin umroh dengan Ustaz Somad, kayak sholat di kebun sawit aja. Tiang Masjid Nabawi batang kurma, lantainya pasir. Kita masih syukur pakai karpet. Hadis tentang Nabi sholat lalu kemudian mengusap keningnya yang basah waktu itu malam hujan. Hadis tentang malam Lailatul Qadar menunjukkan bahwa Masjid Nabawi itu lantainya pasir.
Atapnya adalah daun-daun kurma yang dianyam. Dindingnya adalah labin. Labin adalah tanah liat yang disusut-susut. Bisa bertahan, tidak copot, tidak tanggal karena memang jarang turun hujan. Artinya hari ini kita sedang betul-betul merasakan suasana, rasa. Padahal peristiwa itu sudah terjadi 1441 tahun yang lalu. Ketika ibu membaca ayat Al-Quran. Kenapa saya katakan ibu? Karena ayat ini bercerita tentang ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusatit alaiki rutaban janiyya. Wahai Maryam, bersandarlah engkau ke batang kurma, goncangkan batang kurma itu dengan pundakmu, maka akan gugur buah kurma dari atas. Maryam yang terusir sedang hamil tua, dituduh mereka berzina dengan si Yosef tukang kayu. Maka lalu kemudian dibuang dia jauh karena sudah dianggap mencoreng nama baik. Hai Maryam, akhirnya dia fa'aja'ahal makhadu, pergi ke tempat yang jauh, makanan qasiyah, tempat yang jauh dari Palestina. Lalu kemudian dia bersandar ke batang pohon kurma. Apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati. Bersandar engkau ke batang pohon kurma, goncangkan batang kurma itu dengan pundakmu, tusatit alaiki rutaban janiyya, akan gugur buah kurma dari atas. Kalau ada ibu yang hamil sekarang, tolong bersandar ke batang kurma, goncangkan batang kurma ini dengan pundak. Kira-kira gugur tak buah kurma dari atas? Andai sedang berbuah, yang sedang mengkal, sedang tua, jangankan ibu, kami yang laki-laki yang gagah perkasa ini 10 orang menggoncang belum tentu dia jatuh. Saya selama ini di Indonesia hanya bercerita, berceramah tentang itu, tapi hanya membayangkan hari ini siapa yang mau goncang-goncang lah. Artinya true story, kisah nyata kita alami sekarang. Oh begitu ternyata sholat di Masjid Nabawi 1441 tahun yang lalu. Oh ternyata begitu 2000 tahun yang lalu yang dirasakan oleh Maryam ketika bersandar ke batang pohon kurma, jatuhlah buah kurma. Makanan pertama yang dimakan oleh Maryam setelah melahirkan adalah kurma. Man tasabbaha, siapa yang pada waktu paginya makan sab'ata maratin, 7 butir kurma, ajwah. Siapa yang pada waktu subuh pagi makan 7 butir kurma, maka dia akan dipelihara minas sum, dari racun, wassihir, dari racun dan sihir. Siapa yang mau makan kurma pagi di awal harinya, tapi kurmanya kurma ajwa, hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, maka dia hari itu akan dipelihara dari 2. Yang pertama sum, racun. Yang kedua sihir, daripada sihir santet. Ibu besok pagi, bapak besok pagi jangan sarapan di hotel, makan 7 kurma ajwa. Kalau ada dukun-dukun santet, suruh disantet. Kalau tak percaya hadis Nabi SAW. Apa kata ulama tentang hadis itu? Hadis sahih, sepakat ulama tentang kesahihannya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dan yang paling membahagiakan kita adalah ternyata doa itu barakah doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian pula anak yang baru lahir dibawalah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang membawa anak itu namanya Asma. Anaknya baru saja lahir. Lalu Nabi kunyahkan kurma. Lalu kemudian kurma yang sudah hancur itu disuapkan Nabi ke mulut bayi yang baru lahir itu. Itulah dia Abdullah ibnu Zubair ibnu Al-Awwam, anak pertama yang lahir ketika hijrah ke kota Al-Madinah. Lahir dihadapkan kepada Nabi. Nabi kunyahkan kurma. Proses memasukkan kurma ke mulut bayi itu disebut dengan tahnik. Karena bayi yang baru lahir itu kedinginan, menggigil dia. Tempat yang paling nyaman adalah rahim, perut ibu. Tempat paling nyaman. Musim dingin dia tidak sejuk, tidak kedinginan, tidak beku. Musim panas dia tidak kepanasan. Maka tempat yang paling nyaman rahim setelah turun ke dunia ini, maka dia kedinginan, menggigil. Ada bayi sampai biru bibirnya kedinginan. Bagaimana menghangatkan badannya? Tak mungkin dikasih minum bandrek. Maka menghangatkannya, itulah dikunyahkan kurma. Kurma amat sangat bagus untuk tekanan darah tinggi. Kurma amat sangat bagus untuk, kata Nabi SAW, man kana fi baitihi tamrun fala ju'a fihi.
Siapa yang di rumahnya ada buah kurma, maka dia tidak akan lapar. Siapa yang di rumahnya ada buah kurma, dia tidak akan lapar. Makanya zaman Nabi membayar zakat fitrah itu 4. Pada Rasulullah SAW so'an min tamrin, diwajibkan membayar zakat fitrah 1 so'. 1 so' 4 mud. 1 mud ada takaran zaman Nabi, sekarang lebih kurang 3 kilo. Pertama, kurma. Yang kedua, zabib. Zabib artinya anggur kecil sebesar ujung kelingking yang dikeringkan, kita menyebutnya kismis. Yang ketiga, atid. Atid artinya susu kambing yang dijemur kering, kita menyebutnya mentega. Yang keempat adalah gandum. Gandum, mentega, kismis, kurma. Tidak ada beras. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau tidak ada di zaman Nabi berarti bid'ah, maka makan nasi itu bid'ah. Karena Nabi tak ada, mana tunjukkan hadis Nabi makan nasi. Nasi datang belakangan. Orang-orang Arab ini baru tahu makan nasi belakangan. Nasi, beras pun diimpor dari Thailand, dari Indonesia, barulah datang kemari. Sebelumnya mereka hanya makan gandum, makan kurma, makan zabib, makan kismis, makan mentega. Pagi-pagi makan kurma, makan gandum, tak ada makan nasi. Tapi sekarang orang nasi. Dan anehnya pula sekarang kita pula berhenti makan nasi. Banyak saya ketemu jamaah, bapak nggak makan nasi, karbo. Tak makan nasi, sudah berhenti makan nasi Pak Ustaz. Kenapa? Dokter melarang, karena dalam nasi ada manis, diabetes. Artinya apa? Bahwa apa yang dilaksanakan Nabi SAW itu, kalau ada orang mengatakan itu kan dia melakukan itu Pak Ustaz memang kebiasaan sehari-hari. Ada kebiasaan sehari-hari, tapi juga ada wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak berbicara mengikut hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang lokasi kita, tentang apa yang kita alami sekarang. Kita masuk poin yang kedua. Ketika Nabi sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah ini, umur Nabi kira-kira berapa Bapak Ibu waktu itu? Kita hitung sama-sama. Nabi dapat wahyu umur 40. Nabi berdakwah tentang akidah tauhid, jangan syirik, jangan sembah berhala selama di Makkah selama 13 tahun. 40 tambah 13 sama dengan 53 tahun. Nabi mengawali hidup mulai dari nol lagi di kota ini berumur 53 tahun. Artinya apa? Jangan pernah takut untuk hijrah, memulai hidup yang baru. Yang sebelumnya minum khamar, yang sebelumnya berjudi, yang sebelumnya berzina, yang sebelumnya melakukan perbuatan maksiat. Saya sebetulnya mau hijrah nih Pak Ustadz, tapi saya udah terlanjur tua. Terus gimana? Ya udahlah, terlanjur masuk neraka aja lah. Nabi memulai karir baru berumur 53 tahun. Jadi jangan pernah takut. Yang sudah berada di posisi zona aman. Saya nih Pak Ustadz sebenarnya mau hijrah, tapi takut miskin susah. Nanti kalau saya pensiun anak saya makan apa? Nanti kalau saya berhenti dari bank konvensional ini gimana? Terus gimana? Ya saya tetap aja kerja yang haram ini, yang penting banyak-banyak sedekah kan jadi halal. Tinggalkan. Nabi mengajarkan umur 53 tahun, jangan pernah berada di zona aman. Berada di zona aman, takut dengan permasalahan. Dunia ini tempat masalah, takut mengalami masalah, jangan hidup, takut hidup. Carilah tempat yang tak ada masalah. Dunia ini tempatnya masalah. Oleh sebab itu poin yang kedua adalah Nabi hijrah umur 53 tahun. Nabi mengawali hidup karir di 53 tahun. Perang Badar tahun kedua. Kalau begitu Nabi waktu jadi panglima perang itu umur berapa? 53 tambah 2, 55 tahun. Nabi menjadi panglima perang 55 tahun, naik onta dari Madinah ke Badar 150 km. Tunjukkan saya orang Indonesia yang umur 55 tahun kita suruh naik kuda 150 km. Baru naik, sesak nafas, stres, depresi, gul. Oleh sebab itu apa maknanya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada usia 55 justru puncak karirnya. Adapun umat Nabi sekarang umur 55 sedang membawa emak. Bapak mau kemana? Pensiun dini, mengurus pensiun.
Oleh sebab itu maka poin yang kedua adalah jangan pernah takut untuk membuat suatu pilihan dalam hidup. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Jadi kita ke Madinah ini bukan hanya masalah sholat berjamaah, masalah zikir, banyak-banyak sholawat. Itu memang sudah suatu kelaziman. Tapi ada hikmah-hikmah yang ingin kita petik dari itu semua. Belajar dari kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, apa pelajaran yang ketiga yang kita ambil? Ini Madinah ini dulu dihuni oleh dua suku yang besar. Satu namanya suku Aus, satu namanya suku Khazraj. Suku apa namanya? Aus, bukan Haus. Bukan UAS. Nama sukunya Aus. Yang satu lagi Khazraj. Aus dengan Khazraj ini hobinya perang. Nama Aus, hobi perang. Nama Khazraj, hobi perang. Salah sedikit masalah batas korma, perang. Masalah pernikahan antar suku, perang. Pokoknya hobinya perang. Datang Nabi Muhammad SAW dengan agama yang dia bawa, salam perdamaian. Didamaikan antara Aus dan Khazraj. Diabadikan kisah itu dalam Al-Quran. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Idh kuntum a'daan, ketika dulu kamu berperang sebelum Nabi datang, sebelum kamu Islam. Fa'allafa baina qulubikum, lalu kemudian ditautkan, dipersatukan hati kamu. Wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Hebatnya kota Madinah. Baru disebut Aus datang air. Mohon maaf Ustaz, saya tak ada sindir-menyindir. Barakallahu fiik. Takbir. Beliau ini adalah ustadz kebanggaan kita, berasal dari Duri, Pekanbaru. Allah panjangkan umur beliau, Allah berikan kesehatan. Itu baru sebotol, bagaimana kalau 2 botol? Bahwa Nabi mempersaudarakan. Begitu juga dengan perjalanan kita ini mengikut. Ada yang datang dari Makkah namanya Muhajirin, yang menunggu di sini namanya Ansor. Dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Sesama orang Madinah ini juga kelahi, yang satu Aus, yang satu Khazraj. Dipersaudarakan lagi antara Aus dan Khazraj. Ternyata di Madinah ini juga tidak semuanya Islam. Ada suku Bani Nadir, ada Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa, ada Khaybar. Dipersaudarakan antara yang Islam dengan yang tak Islam, yang non Muslim, yang kafir, yang Yahudi. Dipersaudarakan di sini. Maka perjalanan kita ini juga mempersaudarakan kita semua. Persaudarakan semua. Apa yang sedang dipersaudarakan? Antara Labbaika dengan PDA, antara Simply dengan Bonita, antara itulah kalau yang banyak dengan berbagai macam. Itu antara Aus dan Khazraj itu. Tapi setelah kita umrah bersama, mereka begitu aman dan damai. Tidak ada membawa nama trapelnya, semua membawa UAS, ujian akhir semester. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang datang dari Kendari. Mana yang datang dari Kendari? Masya Allah. Kenapa dari segi begini sebegitu sedemikian banyak? Kenapa dari Kendari yang Ustaz ingat? Karena itu yang paling banyak minta foto tadi. Masya Allah, tabarakallah. Datang dari Pekanbaru, datang dari Jakarta, semuanya berkumpul dan kita semuanya bersatu dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Persaudaraan inilah yang sekarang sudah hilang, luar biasa. Yang pertama bercerita tentang lokasi, tentang kurma, tentang batang kurma, tentang buah kurma, tentang kondisi, tentang situasi, tentang lantai yang sholat di atas berpasir. Yang kedua tentang bagaimana kita menyikapi. Apa yang kedua tadi? Lupa pula sih. Bahwa jangan pernah berada di zona aman walaupun sudah 53 tahun. Terus ada. Yang ketiga, bahwa kita ini mestilah bersaudara. Bersaudara karena harta akan hilang, lenyap, binasa. Tapi kalau bersaudara karena Allah, meninggal saudari kita Ibu Nur Hayati, walaupun kita tak sempat berkenalan melihat wajahnya, tapi karena bersaudara karena Allah, kita semua yang hadir di sini, lebih 500 orang mengirimkan Al-Fatihah, terang benderanglah makam kuburnya insyaallah. Sebaliknya, kenal baik pun kita, sama berkawan, tapi kalau sudah karena materi, karena kepentingan uang,
Berapa banyak orang yang lama berteman bersaudara putus hanya karena uang, betul? Yang bilang betul berarti putus karena uang. Kita semua bersaudara karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa ilaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kita nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat, selama ini kita sholat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaikum, assalamu alaika. Yang sholatnya di Jakarta, assalamu alaika, selamat untuk ka di situ engkau di situ siapa? Assalamu alaika. Kalau ibu sholat assalamu alaika, itu maksudnya bukan assalamu alaika mas, kau yang jadi imamku di depan. Bapak sholat di masjid assalamu alaika, itu bukan untuk imam di depan. Assalamu alaika maksudnya selamat untukmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dari Sulawesi assalamu alaika, yang dari Kalimantan assalamu alaika, yang dari Sumatera assalamu alaika, yang dari Jawa assalamu alaika, yang dari Papua assalamu alaika. Semua mengucapkan assalamu alaika, tapi jarak dia, kita negeri yang paling ujung sebelum Korea, Jepang, kita di timur. Terbit matahari di tempat kita 4 jam baru sampai di sini, Bu. Terbit matahari di tempat kita 4 jam baru sampai di sini, Pak. Kita sekarang sudah pukul 5.15. Sementara saudara kita di Indonesia, matahari sudah tenggelam di sana. Di sini masih lagi menunggu kita selesai tausiah. Apa maknanya? Bahwa jarak kita nun di tempat yang paling jauh. Di atas kita benua Asia, di bawah kita benua Australia. Di atas kita benua Asia, di bawah kita benua Australia. Lalu di antara namanya antara pulau-pulau Nusa. Pulau-pulau yang berada di antara benua Asia dengan benua Australia, pulau-pulau itu disebut dengan Nusa. Berada di antara, maka disebut dengan Nusantara. Anak tahu, nanti ibu ditanya, mama, kita katanya Nusantara ya? Iya, arti Nusantara itu apa? Jangan tanya-tanya, dari dulu udah begitu. Nusa pulau, antara, berada di antara benua Asia dengan benua Australia. Kita inilah pulau-pulau kecil. Berapa jumlah kita? 13.000. Sebagian menyebutkan 17.000. Bertengkar antara dua pakar. Yang satu mengatakan pulau-pulau di Nusantara ini 13.000. Yang satu mengatakan 17.000. Setelah mereka ketemu, dialog, baru akhirnya damai. Kenapa mengatakan 13? Rupanya yang 13 ini ngitungnya pas lagi pasang. Yang 17 lagi surut. Rupanya di tempat kita kalau lagi surut itu ada pulau-pulau baru. Yang dia hitung 17.000. Yang satu mengatakan 13.000. Artinya apa? Kita dipersaudarakan, perlu klarifikasi, jangan ada konflik pertikaian, dipersaudarakan. Dan sampai kemari pula kita yang menyatukan kita itu. Dia itulah yang sedang kita datangi kemari. Kita ucapkan salam langsung di depan dia. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya khairah khalqillah. Assalamualaikum ya safwatullah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Tapi bagi yang pertama atau yang belum manasik atau yang belajar, yakinkan betul, memang betul-betul pas di depan makam Nabi. Karena Anda juga baru pertama kali ziarah, badan masih capek, diajak sama mutawif jam malam, langsung assalamualaikum. Saya tahu sama yang sampai makam Nabi di sana. Salah. Apakah kalau salah dia tidak sampai salamnya? Sampai. Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan Nabi tak sama dengan kehidupan kita. Maka Nabi SAW itu hidup. Nabi SAW menjawab salam kita. Nabi SAW mendengar doa kita. Nabi SAW mengabulkan permohonan, permintaan dengan menyebut nama dia sampai permohonan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima orang, tidak diterima syahadatnya kalau tidak menyebut nama dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Digantinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Adam. Tak diterima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Idris, tak diterima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa, tak diterima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Uwas, tak diterima. Mesti nama dia disebut.
Kalau tidak disebut nama dia, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kau memang betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mengikuti jalan aku, maka tidak diterima Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mengikut jalan bukan yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala yuqbala minhu, walaupun dia baik, walaupun dia santun, walaupun dia sopan, tidak diterima Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Hari ini kita sedang berada di kota dia, hari ini kita sedang berada di tempat dia. Saat kita menghadap ke arah kiblat, sebelah kanan ada mimbar dia, di samping mimbar dia ada mihrab tempat dia jadi imam, di sebelah kiri ada rumah dia. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku raudhatun min riyadil jannah, satu di antara taman-taman surga. 22 meter panjangnya, 24 pula ke belakang. Yang mau masuk ke dalamnya 100 bis. Makanya jam 1 malam tegak berdiri, setengah jam masuk zona 2, setengah jam berikutnya masuk zona 1, setengah jam berikutnya barulah masuk ke tempat itu. Berdiri. Kok kami nggak pernah ketemu Ustadz berdiri di situ? Saya tutup wajah saya. Karena kalau saya buka ada 2. Yang pertama, banyak orang minta foto. Yang kedua, kalau sempat saya buka, difoto orang. Nanti di share-nya. Tengok tuh, Ustadz yang katanya terkenal tuh ngantri juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jam 1 kita berdiri, jam 2 baru kita bisa masuk ke dalam. Tak lama berdoa, itu pun langsung diusir polisi. Haji, 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 haji. Oleh sebab itu maka ini kesempatan yang paling utama, maka manfaatkan. Dan malam ini adalah malam yang terakhir. Datang nanti. Boleh jadi duit kita banyak, tapi badan kita sakit. Boleh jadi badan kita sehat, duit sudah mulai berkurang. Boleh jadi badan sehat, duit ada, tapi waktu tak ada. Nyawa sudah melayang, malaikat maut sudah datang. Tak bisa kita katakan, malaikat maut tunggu aku umroh sekali lagi. Tak bisa. Oleh sebab itu maka kesempatan kita anggap malam ini adalah malam terakhir mengucapkan salam kepada Nabi. Kita anggap solat subuh kita malam ini adalah malam tahajud bersama Rasulullah SAW. Nanti masuk ke dalam masjid, solat tahiyatul masjid, habis itu solat sunat wudu, habis itu solat sunat taubat karena dosa kita banyak, habis itu solat sunat hajat, apa hajat-hajatnya, setelah itu solat sunat tahajud 8 rakaat, tambah lagi bagus, habis itu solat sunat witir, habis itu duduk berzikir, istighfar 1000 kali, habis itu selawat 1000 kali, habis itu tasbih subhanallah bihamdi subhanallah azim 1000 kali. Ini selama di sini sudah berapa banyak beli tasbih? Ada yang beli tasbih 100, semuanya untuk orang. Untuk syanu, untuk syanu, untuk syanu, untuk syanu. Lalu untuk bapak mana? Ini 1. Itu pun digantungkan di kaca spion. Mana yang untuk kita yang kita bawa pulang? Oleh sebab itu dipakailah tasbih ini. Pakai tasbih ini. Yang ujungnya ada 10. Satu kali putar 100, 10. 100 kali 10, 1000. Selesai 1000 tasbih, tahmid 1000. Selesai 1000 tahmid, takbir 1000. Habis takbir 1000, solawat 1000. Habis solawat 1000, baca yang lain-lain. Amalan-amalan. Menunggu azan subuh berkumandang. Karena banyak orang yang masuk ke Masjid Nabawi ini tidak tahu dia mau buat apa. Sampai ke dalam masjid, tahiyatul masjid. Habis itu duduk, nunduk, meleleh dulu. Banyak orang sudah sampai di Masjid Nabawi, dia tidak tahu mau berbuat apa. Sampai di masjid, sholat tahiyatul masjid. Habis itu mulai menolak kanan, kiri, mulai keluar HP, foto depan, foto belakang. Tak tahu lagi lama-lama dia foto. Apa Ustaz Somad itu? Dia update status juga. Ya betul. Tapi yang saya update itu adalah pelajaran-pelajaran, dakwah-dakwah, isi-isi apa yang bisa kita buat. Ma baina baiti, tadi pagi saya tulis ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, antara dinding rumahku. Itu kan kubur Nabi Pak Ustadz. Kenapa Nabi mengatakan rumah? Karena Nabi berpesan, Nabi-Nabi itu kalau meninggal dikuburkan di tempat dia meninggal. Kalau aku meninggal nanti kuburkan di tempat aku meninggal. Maka jenazah Nabi tidak dibawa keluar kamar. Di tempat Nabi meninggal itu digali, lalu dikuburlah Nabi di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha.
Dulu itu kamar Nabi bersama Aisyah. Ketika Nabi meninggal, maka Aisyah bergeser, dikasih dinding, menjadi tempat makam Nabi Muhammad SAW. Inilah hadis Nabi yang tak boleh Bapak amalkan. Ya, nanti Bapak berpesan sama istrinya, sama anaknya, nanti kalau Papa meninggal, makamkan di tempat tidur. Ini khususnya hanya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, yang kelima. Karena sekarang sudah jam setengah 6, jam 6 matahari tenggelam, sholat maghrib. Yang kelima, yang terakhir. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah. Kalau kamu sudah mau mati, sakit terbaring di ruang ICU, sudah mau mati. Wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada fasilah. Fasilah itu apa Pak Ustaz? Nih fasilah. Nih fasilah. Anak korma, bibit korma nih fasilah. Mohon maaf kalau ada ibu namanya fasilah. Bibit korma. Kalau kamu sudah mau mati, sudah sakit-sakitan, di tanganmu ada bibit korma. Tuh, fasilah bibit korma. Falyaghrisha, tanamkanlah bibit korma itu. Bapak kalau sudah mau meninggal, di tangan Bapak ada bibit korma, tanam Pak. Ibu kalau sudah mau meninggal, di tangan Ibu ada bibit korma, tanam Bu. Untuk siapa? Yang akan bernaung di bawah daunnya yang rindang, bukan Ibu. Kalau dia manis, buahnya jatuh, yang memakan manisnya bukan Bapak. Tapi kita tetap disuruh menanam, bukan untuk kita, tapi untuk generasi setelah kita. Tanamlah tanaman yang bisa dimakan oleh cucumu. Tanamlah tanaman yang bisa dimakan oleh cucumu. Kira-kira tanaman apa itu yang tanaman yang kalau ditanam oleh kakeknya bisa dimakan oleh cucunya? Korma, umurnya 100 tahun. Durian Pak Ustadz, belum tentu bisa. Karena banyaklah tempat saya diundang jamaah, banyak buahnya tapi tidak bisa dimakan. Saya disiapkan jamaah durian, mereka tak bisa makan. Kenapa? Kolesterol. Akhirnya saya yang makan, saya yang menghabiskan. Tapi korma, siapapun penyakitnya, tetap dia bisa makan. Umurnya panjang. Korma umurnya 100 tahun. Makanlah tanaman yang ditanam oleh kakekmu. Tanamlah tanaman yang bisa dimakan oleh cucumu. Artinya kita berpikir untuk di masa akan datang. Tablik akbar kita hari ini, umroh kita tahun ini, akan didengar ceramahnya, gambarnya akan dilihat oleh cucu-cucu kita. Cucu-cucu ibu akan datang membawa anak dan istrinya ke tanah suci Madinah Allah. Anak cucu bapak akan datang kemari berziarah, dan mereka akan mendoakan bapak, mendoakan ibu. Tapi mereka juga tetap mendoakan Abdul Somad. Apa sih untungnya jadi ustadz, pergi sana pergi sini, umroh? Kaya? Tidak. Terkenal? Sikit. Apa sebetulnya obsesi, orientasi jadi ustadz itu apa? Satu saja, supaya mati kita dimakan cacing tanah, tapi orang tetap mendoakan kita. Saya yakin dan percaya, ibu, bapak, anak ibu, cucu bapak, semuanya tetap mendoakan kubur Abdul Somad. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Datang doa dari Sulawesi, datang doa dari Kalimantan, datang doa dari Papua, datang doa dari mana-mana, dari semua negeri. Mudah-mudahan dengan doa itulah yang akan menerangi dan melapangkan kubur kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan kemuliaan Masjid Nabawi, dengan kemuliaan tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Kami mohon kepada Engkau antufarij kurubana, lepaskan kami dari segala masalah hidup dan mati kami ya Allah. Wa antubarik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki yang Kau titipkan pada kami ya Allah. Taj'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat, jadikan anak cucu keturunan kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Min hufazil Quran, mereka akan menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fisabilik bi amwalihim wa anfusihim, mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allah marzuqna ziyarat baitikal atiq, berikan kami rezeki yang berkah supaya kami bisa berhaji dan berumrah ke Baitullah. Allah madfa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar.
Selamatkan negeri kami, keluarga kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allah marzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah dalam agama yang benar, dalam jalan yang lurus, ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana. Kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan kepada kami, ya Allah. Fa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau masih tertanam dalam tanah, keluarkan untuk kami, ya Allah. Fa in kana ba'idan fa qarribhu. Kalau masih jauh, dekatkan pada kami, ya Allah. Wa in kana mu'siran fa yassirhu. Kalau masih sulit, maka mudahkan bagi kami, ya Allah. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Berikan berkah pada semua yang Kau titipkan pada kami, ya Allah. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana petang ini, petang saat doa dikabulkan, petang di tanah suci yang dimuliakan, petang di kota Nabi Muhammad SAW, maka Kau satukan pula kami dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena Engkau. Adillana tahta dhilli arsyika. Pada saat panas terik di padang mahsyar tak ada tempat bernaung, jadikan kami orang yang termasuk dapat naungan karena berkasih sayang karena Engkau, ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, wali dzurriyyatina, keturunan-keturunan anak cucu keluarga kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini, ampunkan silap salah dosanya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian Bapak Ibu, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, waffaqana Allah lima yuhibbu wa yardah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.